Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG Guru Tertentu tahap 1 Mapel Umum tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa SPD dengan NIM 225040710356 LPTK Yunisma Malang dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video uji kinerja praktik mengajar di Madrasah Alia As-Solah Gondang Wetan Pasuruan, mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi belajar menjadi negosiator ulung. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat ya? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, agar materi kita berkah ya dan manfaat, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas bisa dimulai doanya, Mbak Sasa. Tangan di atas meja. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah, berarti kalian sehat semua ya hari ini? Ya. Sebelum masuk ke materi pelajaran, kalian lihat dulu di sekitar kalian untuk kebersihan kelasnya. Sudah bersihkah? Sudah? Pakaiannya sudah rapi? Ya, terima kasih. Sebelum kita lanjut kepada pokok intinya, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya, agar kalian lebih santai dalam menerima materi hari ini. Ya. Sudah ya? Siap ya? Briefing dulu ya. Nah, agar kalian lebih luas dalam menerima materinya ya. Cluenya ya, perhatikan yang saya kalian lakukan apa yang kalian lihat. Jadi kalian lakukan apa yang kalian lihat. Jangan kalian lakukan apa yang kalian dengar. Paham ya dengan cluenya? Ya. Dengar? Ya. Sekarang kalau saya bilang pegang kepala. Ya kan masih ada yang pegang hidung. Kalian lakukan apa yang kalian lihat. Ya, sekali lagi. Pegang hidung. Pegang hidung. Pegang hidung. Apa yang tadi saya bilang? Yang kalian lihat. Jangan kalian lakukan apa yang kalian dengar ya. Pegang hidung. Pegang hidung. Pegang bibir. Pegang bibir. Pegang bibir ya. Pegang kepala. Ada yang masih salah? Pegang hidung lagi. Pegang kepala. Ya, sudah ya. Sudah. Kalian lebih santai? Ya. Silakan duduk kembali. Ya. Jadi hari ini adalah kesempatan kalian untuk bisa mengaplikasikan komunikasi tentunya ya, yang sudah dipelajari terutama dalam berkomunikasi, dalam belajar menjadi seorang negosiasi atau negosiator ulung ya. Saya jelaskan dulu materi untuk hari ini. Negosiasi tadi sudah tahu ya apa tadi?
Ya, contohnya di mana kalian ketemu sama proses tawar menawar ini? Ya, saat membeli ya. Kemudian jenis-jenis teknik negosiasi kemarin sudah kita pelajari juga ya. Ada negosiasi atau dialog. Yang kemudian kedua ada negosiasi bentuk surat ya. Kemudian ada lagi negosiasi bentuk bagaimana atau narasi atau cerita ya. Ini sudah kita pelajari kemarin. Kemudian hari ini kita akan mempelajari materi strukturnya kebahasaannya, nanti cara membuat teks negosiasi yang benar nanti ya. Strukturnya yang pertama apa di sana? Orientasi, pembuka atau awalan sebuah negosiasi. Misalkan pembuka, salam pembuka ya, assalamualaikum, bisa dijawab dengan waalaikumsalam, seperti itu ya. Selamat pagi Bu, selamat pagi juga Dek, misalkan seperti itu. Kemudian pengajuan permintaan ya, di sana ada pengajuan. Misalkan kalian ingin membeli baju ya, misalkan nanya, Pak ada nggak ukuran yang L atau ada tidak ukuran M, seperti itu pengajuan atau permintaan. Kemudian penawaran di sana apa? Menawar ya, saat kalian ingin harga apa menawar itu? Saat apa? Saat ingin membeli dengan harga murah. Ya, tentunya kalau ingin harga murah pasti kalian tawar ya. Kemudian persetujuan di sana apa? Kesepakatan atau hasil penawaran. Jadi kesepakatannya bisa juga sepakat, bisa juga berhasil, bisa juga gagal ya. Kalau penjualnya setuju dengan harga yang kalian tawar tadi, berarti nanti kesepakatannya berhasil. Kalau penjualnya misalkan tidak setuju karena terlalu murah, berarti gagal. Itu struktur teks negosiasi ya. Kemudian kebahasaan, kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ada apa saja di sana? Kalimat deklaratif. Apa kalimat deklaratif contohnya di sana? Iya, itu berarti deklaratif itu pernyataan atau informasi. Ya, jadi penjualnya bilang bahwa harga pembeli ya, harganya bisa lebih mahal. Penjual ya, dia bilang di tempat lain harganya bisa lebih mahal Pak, lebih murah di sini. Itu deklaratif, pernyataan atau menginformasikan. Atau kalau dia jual buah-buahan, misalkan dia jual buah apel ya, buah ini asli dari Malang loh Pak, Bu, seperti itu. Itu menginformasikan atau deklaratif. Kemudian yang kedua apa di sana? Interrogatif. Contohnya? Berarti interrogatif itu apa? Pertanyaan ya. Jadi contoh kalimat interrogatif, bagaimana kalau per kilonya 25.000 Bu? Ada tanda karena interrogatif. Kemudian persuasi di sana. Apa kemarin pengertian persuasi? Mengajak ya, mengajak atau bisa merayu untuk agar melakukan sesuatu seperti harapan kita ya. Contohnya saya tidak akan belanja kalau harga barang itu tidak bisa dikurangi, misalkan itu pembeli ya, mengajak penjualnya agar dikasih harga yang lebih murah, seperti itu. Kemudian kalimat langsung, apa pengertiannya berarti di sana? Contohnya gimana di sana? Kalimat langsung berarti ada di dialog percakapan, ditandai dengan ada tanda petik, yaitu kalimat langsung atau percakapan. Kemudian tuturan pasangan di sana bermacam-macam ya. Di sana hanya dikasih contoh yang mengucapkan salam atau membalas salam. Bisa juga meminta dan memberi. Ya, seperti itu. Kemudian pronomina atau kata ganti orang di sana. Ada apa saja contohnya? Di situ contohnya? Silakan Bu, mau beli apa? Berarti pronominanya kata gantinya? Contoh yang lain bisa? Pak, Mas, Mbak,
Kalau beli di abang-abang di depan bilang apa? Caca atau Pak Le biasanya ya. Biasanya bilang Pak Le kalian ya. Itu kaidah kebahasaan. Jadi ada deklaratif, interrogatif, persuasi, kalimat langsung, tuturan pasangan juga pronomina atau kata ganti ya. Kemudian kita lanjutkan strategi negosiasi yang efektif ya. Saat bernegosiasi agar kita itu berhasil ya, itu ada beberapa macam, ada yang berhasil, ada yang kalah di sana. Ada negosiasi kooperatif atau win-win. Win itu apa, Rek? Ya, kalau win dan win sama-sama menang ya, menguntungkan kedua belah pihak, itu win dan win. Misalkan kalian sudah ada barang diskon, kalian mau beli dalam jumlah banyak ya, karena diskonnya juga besar, berarti kan kalau penjualnya juga oke, berarti kalian mendapatkan barang dengan harga lebih murah ya. Kemudian penjualnya juga mendapatkan keuntungan karena barang yang berhasil dibeli dalam jumlah banyak ya, itu win-win. Kemudian negosiasi kompetitif, apa di sana? Win-lose ya, win-lose itu menang dan kalah ya, mendapatkan keuntungan maksimal bagi dirinya sendiri ya, berarti salah satu beruntung, salah satunya rugi ya. Misalkan pedagangnya dari pagi tidak ada pembeli, daripada tidak laku sama sekali, dibeli dengan harga murah dikasihkan, jadi yang menang pembeli, penjualnya rugi. Kemudian negosiasi kompromi, di sana adanya saling memberi dan menerima. Jadi kalau tadi harganya karena mahal, pembeli nawarnya lebih murah, kemudian dinaikkan lagi agar dikasihkan. Tadi kemurahan nawarnya, dia merasa, kemudian dinaikkan lagi dikit. Dan penjualnya juga gitu, karena dia tadi mungkin ditawar lebih murah, diturunkan dikit, tapi dinaikkan lagi dikit karena mungkin pembelinya kok mau gitu ya. Itu negosiasi kompromi. Jadi ketemu pada harga yang disepakati, itu kompromi ya. Kemudian ada lagi di sini tentang teknik menyampaikan pendapat dan solusi secara persuasif. Karena di dalam bernegosiasi itu kita harus persuasif, harus mampu mengajak ya, merayu seperti itu. Jadi ada tekniknya ya. Tekniknya nomor 1, membangun alasan yang kuat ya, karena pendapatnya yang didukung oleh bukti konkret akan lebih meyakinkan. Kemudian membangun hubungan baik, dengarkan dengan semua pendapat dan kekhawatiran pihak lain. Kemudian memilih pendekatan yang tepat ya. Jadi kalian harus tahu gaya komunikasinya pembeli atau lawan. Kalau memang dia kayaknya mau dengan harga yang kalian kasih, kalian gunakan pendekatan yang sekiranya barang itu bisa terjual. Itu kalau penjual. Pembeli juga begitu. Kemudian menawarkan solusi yang konkret. Jangan hanya memberikan imbauan, tetapi tawarkan solusi yang jelas dan terukur. Misalkan ajaklah pembeli itu atau orang lain itu untuk menentukan ya, misalkan ibu pilih jilbab yang warna apa misalkan ya, seperti itu. Kayaknya lebih bagus ibu cocok dengan warna kulitnya yang warna ini misalkan, seperti itu ya. Itu yang nomor 4, menawarkan. Kemudian itu kaidah sudah. Cara membuat teks negosiasi. Kalian persiapan atau perencanaan, tentukan pihak yang berkaitan, tentukan hal yang dinegosiasikan, kemudian siapkan argumen, rancang kegiatan tawar-menawar, penutup, dan sesuaikan dengan kerangka dengan struktur teks ya. Ini kalian perhatikan dulu contoh bernegosiasi. Kalian perhatikan video teks negosiasi yang sudah saya siapkan. Nanti kalian perhatikan di sana struktur dan kaidah kebahasaannya ya. Halo teman-teman kelas 10, perkenalkan saya Paula sebagai penjual minuman. Dan saya Siska sebagai pembeli. Selamat datang Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini
Mbak, saya tertarik membeli jus mangga yang Mbak jual. Berapa harganya per botol? Jus mangga kami seharga 10.000 per botol, Bu. Terlalu mahal. Kalau saya beli banyak, ada diskon tidak, Mbak? Tentu, Bu. Jika Ibu membeli 6 botol atau lebih, kami bisa memberikan diskon sebesar 10%. Saya berencana membeli 10 botol. Bisakah Mbak memberikan diskon lebih besar? Misalnya 15%. Mohon maaf Ibu, untuk pembelian 10 botol, saya hanya bisa memberikan diskon 10%, Bu. Jika diskonnya cuma 10%, masih terlalu mahal, Pak. Tapi bagaimana jika diskonnya diberikan menjadi 12%? Nanti saya akan merekomendasikan tempat ini kepada teman-teman saya. Baiklah, demi pelanggan setia seperti Ibu, saya setuju memberikan diskon sebesar 12%. Jadi, harga per botol menjadi 8.800 ya, Bu. Apakah ada lagi yang bisa saya bantu, Bu? Terima kasih banyak, Pak. Itu kesepakatan yang baik. Saya akan 10 botol ya. Terima kasih kembali, Bu. Saya akan menyiapkan pesanan Anda sekarang. Baik, teman-teman kelas 10. Sudah ya. Tadi itu percakapan tentang apa? Negosiasi apa? Lawan. Ya. Kalian tadi memperhatikan di sana ada pronomina kah? Ada. Apa? Bu dan Mbak. Terus hasil negosiasinya gimana? Berhasil ya. Pembeli dan penjualnya setuju dengan harga diskonnya ya. Kemudian strukturnya ada tadi penawaran di sebelah mana? Jadi tadi terlalu mahal, kemudian minta didiskon ya. Kemudian ada persuasif. Yang mana tadi contoh persuasifnya? Jika Ibu membeli 6 botol atau lebih, kami bisa memberikan diskon. Oh ya, bagus. Kalimat langsungnya? Langsung bisakah memberikan diskon lebih besar? Ya, seperti itu ya. Jadi kalian paham ya dengan teks negosiasi, apalagi tadi yang di video ditampilkan itu, paham? Ada pertanyaan? Tidak. Paham semua ya. Setelah kalian perhatikan tadi sudah mempelajari tentang struktur, ada kaidah kebahasaan, ada struktur juga, kemudian cara membuat teks negosiasi. Sekarang saya bagi kelompok ya, seperti yang sudah kemarin kita laksanakan bahwa ada kelompok yang mendapatkan peran menantang dan ada juga yang mendapatkan peran sederhana. Jadi silakan kumpul atau membentuk satu kelompok dengan sesuai dengan kemarin yang sudah ada di sederhana dan peran yang menantang. Silakan. Ya. Ini kelompok sederhana ya, kelompok teks yang sederhana, lebih sederhana daripada itu kelompok yang lebih menantang. Siapa yang simulasi nanti? Yang maju ya. Jadi simulasi dulu, berarti yang ketiganya ini untuk menilai ya, kekurangan atau kelebihan. Silakan kerjakan. Waktunya 20 menit ya. Waktunya 20 menit selesai, nanti dipresentasikan di depan ya, setiap kelompok. Nah, waktunya selesai untuk diskusi atau menulis teks negosiasinya. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan di depan ya. Kelompok yang menantang dulu, kelompoknya asli maju dulu ya, untuk semuanya maju ke depan. Yang dua anak mempresentasikan, nanti yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang akan menampilkan contoh kegiatan negosiasi dengan judul pelanggan yang tidak puas dengan makanan yang ia beli dulu. Saya
Asyatul Maghfirah sebagai Bapak Anto, yaitu pemilik warung makan sederhana. Saya Salsabila sebagai ibu Mina, konsumen dan pasangan makanannya. Jadi dalam situasi ini, Ibu Ina baru saja makan 2 makan sederhana dan merasa tidak puas dengan kualitas makanan yang disajikan. Ia merasa ayam gorengnya terlalu keras dan nasi uduknya kurang gurih. Ia ingin menyampaikan keluhannya dengan meminta solusi. Selamat siang Pak, saya baru saja makan di warung Bapak. Dan terus terang saya kurang puas sama makanannya. Berarti yang Bu, ada apa ya Bu? Maaf kalau makanannya kurang sederhana. Iya Pak, saya pesan ayam goreng dan nasi uduk. Tapi ayamnya keras sekali, seperti sudah digoreng beberapa kali. Terus nasi uduknya juga kurang mulai kering gitu. Wah, saya minta maaf sekali Bu, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik. Tapi mungkin hari ini ada sedikit kesalahan dalam memasak. Soal ayam kami memang menggorengnya agak lama, agak matang sempurna. Tapi mungkin terlalu lama kali ini. Dan penggunaan gedungnya mungkin karena baru matang jadi masih kurang. Iya Pak, saya mengerti. Tapi ini mengecewakan, apalagi harganya lumayan. Saya harap bisa berikan solusi. Tentu Bu, saya sangat menyesal atas kejadian ini. Begini saja, bagaimana kalau saya ganti ayam gorengnya dengan yang baru dan saya tambahkan porsinya hidupnya supaya itu bisa makan dengan lebih puas. Baik Pak, kalau begitu saya mau. Tapi saya harap ayamnya tidak terus lagi ya Pak. Dan itu Bu, saya jamin ayamnya akan lebih dan seluruhnya akan saya tambahkan porsinya. Setelah menunjukkan ya Bu. Baik Pak, terima kasih banyak. Sama Bu, terima kasih juga sudah mengomongkan. Ini akan menjadi pelajaran bagi kami untuk belajar. Sama-sama Pak, semoga Bapak semakin laris. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan Mbak Salsa. Manakah yang termasuk dalam bagian persetujuan Dari teks dan bagian yang baru saja kami sampaikan banyak sebenarnya ada pada bagian ketika bagaimana menyampaikan baik Pak kalau begitu saya mau, tapi saya harap ayamnya tidak terlalu keras lagi ya Pak. Kemudian Bapak Anto menyampaikan tentu saya jamin ayamnya akan lebih dan tentunya akan saya tambah porsinya. Itu merupakan bagian persetujuan karena menunjukkan terjadinya kesepakatan antara Bu Dina dan Pak Anto dalam menyelesaikan masalah komplain sehingga atau menghindari penyelewengan nama baik dari Pak Anto ini. Kan? di dalam percakapan tersebut mana yang menunjukkan kalimat tersebut? Kalimat persuasinya ada di bagian ketika Pak Anto menawarkan mengganti ayam goreng dengan yang baru dan menambah porsi nasi uduknya. Di sini Pak Anto menyampaikan kalimat tersebut untuk mengajak Ibu Rina menyelesaikan masalah dengan cara baik-baik. Sehingga kalau misal Pak Anto tidak menyampaikan kalimat persuasi dengan tepat dan tidak berhasil mengajak Ibu Rina untuk menyampaikan kesepakatan, maka bisa mengakibatkan Ibu Rina tidak ingin membeli makanan di warung Pak Anto lagi. Sehingga pelanggan Pak Anto berkurang dan bisa saja Ibu Rina memberitahu hal tersebut kepada orang-orang yang dianggap, sehingga mengakibatkan nama baik Pak Anto tercemar atau jadi. Ya, untuk kelompok simulasi menantang, silakan duduk kembali, Mbak. Silakan kembali ke tempat. Ya, sekian sambilan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya, sudah mempresentasikan semua dari kelompok yang teksnya menantang dan teksnya sederhana. Dari kalian tadi menampilkan presentasinya, itu tadi kalian apa yang kalian dapatkan atau apa yang kalian pelajari dari simulasi tersebut? Kalian mempelajari apa tadi? Satu, berkomunikasi. Kemudian kemudian terus kalian ada hal menantang apa tadi di dalam teksnya? Teks negosiasi, hal menantang apa? Menghadapi komplain pelanggan yang tidak. Menghadapi, bagaimana cara mengatasinya tadi? Dengan memberikan
memberikan solusi yang memuaskan. Ya, tetap menjaga hubungan baik ya. Kemudian jika kalian saya suruh untuk mengulang lagi, apa yang kalian lakukan? Memperbaiki? Kenapa Sasa? Ya, memperbaiki cara komunikasinya ya. Sudah selesai ya untuk presentasinya. Kemudian saya lanjutkan dengan game. Oke, sudah selesai simulasinya. Kita lanjutkan game dulu ya untuk kalian agar lebih santai lagi. Tapi gamenya yang ada hubungannya dengan teks negosiasi tentunya. Namanya game bottle roll ya. Nanti di sana ada kata-kata yang apa itu yang ada hubungannya dengan teks negosiasi. Jika kalian pas botolnya itu nanti berhenti di persuasif, kalian jelaskan persuasif itu apa dan contohnya. Kalau zong berarti aman ya. Kemudian kalau der, kalian itu harus siap. Kalau pas botolnya ada di der, kalian harus siap untuk mendapatkan tantangan dari saya. Sedangkan truth itu kalian harus jujur dengan pertanyaan dari saya. Ya, siap ya? Siap dengan permainannya? Ya, kalau sudah siap, gantian satu-satu ini dilempar atau digulungkan ke kata-kata itu. Silakan dari sini, Mbak. Dari sini. Ayo semuanya dari sini. Ya, gulungkan ya. Lagi, Mbak. Ya, interrogatif. Kalimat interrogatif itu merupakan kalimat tanya. Biasanya diakhiri menggunakan. Contohnya misalkan dalam teks negosiasi. Ini berapa harganya, Bu? Oh ya, bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Sasa. Selanjutnya. Selanjutnya. Ayo gantian. Ayo Mbak, cepetan Mbak. Ya, pronomina. Pronomina itu kata bagi orang. Contohnya la, ta, du. Ya, bagus untuk Mbak. Nah, selanjutnya, ayo sih. Ayo sanjung lagi. Coba. Selesai kita laksanakan menjelaskan materi juga sudah. Kalian juga sudah mempresentasikan hasil teks negosiasi yang kalian kerjakan bersama kelompok. Nilainya juga alhamdulillah bagus menurut saya ya. Kalian sudah terutama yang tadi simulasinya teksnya menantang itu juga kalian komunikasinya juga lebih baik ya. Jadi kalian sudah belajar berkomunikasi lebih baik juga itu ya. Kemudian untuk kedepannya kalian karena sudah bekerja keras, bagus kalian bekerja keras membuat teks negosiasi yang juga kata-katanya juga pemilihan katanya juga baik ya. Kalian kembangkan kemampuan kalian terutama berkomunikasi sehari-hari ya, karena bernegosiasi itu pasti dilakukan meskipun tidak kegiatan jual beli. Kalian tidak hanya membeli barang, bisa meminjam buku ya ke temannya, atau bisa pas melaksanakan atau mengajak temannya apa itu namanya
bekerja kelompok seperti itu ya. Jadi kita pelajari tadi yang sudah dipelajari, kita pelajari apa saja? Struktur. Ya, apa saja strukturnya tadi? Kaidah bahasanya? Ya, jadi kesimpulannya hari ini, saat kalian menjadi negosiator yang ulung, ya kalian ingin menjadi seorang penegosiasi yang ulung, yang baik, yang bagus ya untuk mendapatkan keuntungan terutama. Jadi kalian harus menguasai atau memahami ya keterampilan dan langkah-langkah kita dalam bernegosiasi ya agar negosiasinya efektif. Itu ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Untuk teks negosiasi sudah selesai. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya dengan bab yang berbeda, yaitu babnya biografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.